Halo, selamat sore bosku. Baterai diri sudah low, sudah sore. Ada dua perkara tadi saya sidang di pengadilan sehingga saya capek. Ya apapun itu, ketika kita diberikan kuasa, kita harus maksimal untuk membela hak-hak klien kita ya bosku ya. Oke, hari ini saya mau bicara tentang tips untuk memilih advokat atau lawyer. Tuh, kenapa saya mau menyampaikan ini supaya bosku tidak salah pilih untuk memilih pengacara ya. Tips pengacara yang saya akan sampaikan bosku, yang pertama adalah legalitas. Oke, ketika bosku ada yang menawarkan atau bosku cari sendiri pengacara ketika bosku mengalami permasalahan hukum, yang pertama bosku harus tanya legalitasnya, benar nggak dia pengacara. Jangan nanti sudah bercerita panjang lebar, honor sudah dibicarakan, bahkan sudah diberi, baru ketahuan dia ternyata bukan pengacara, dia memberikan kepada orang lain lagi. Ya jadi repot ya bosku ya. Bukan masalah kita berkurang, malah bertambah. Legalitas yang saya maksud adalah KTA. Kalau saya dari Pradi begini KTA nya bosku. Begini KTA nya kalau dia pengacara. Kalau saya dari Pradi, ini KTA saya. Tips yang pertama, cek legalitasnya, tanya legalitasnya. Tidak salah nanya, Bapak pengacara dari mana ya gitu. Kalau Pradi bisa lihat KTA nya, tunjukkan KTA, biar ditujukan KTA nya ya, biar nggak salah. Itu legalitas sangat penting karena takutnya dia hanya penyambung lidah. Kalau penyambung lidah, kita yang rugi. Kenapa rugi? Ya pasti dia ngambil untung dari kita atau dia dapat persenan. Ya kalau sekiranya semua berjalan dengan baik. Kalau berjalan dengan baik mungkin kita tidak terlalu keberatan ya. Tapi ini kalau tumpang tindih orangnya berbeda-beda, bisa pusing kepala kita bosku. Pertama bosku harus cek betul-betul legalitasnya. Oke. Kedua, respon dia tentang masalah kita. Respon dia tentang masalah kita. Ketika kita bosku ini konsultasi kepada, lihat responnya baik tidak ya. Jangan sedikit-sedikit responnya tentang uang, orientasinya uang, tidak dia memberikan respon yang positif untuk menyelesaikan masalah kita. Jadi yang kedua, respon. Ketika kita banyak bicara, pengacara yang baik menurut saya, ini pendapat saya ya, ketika klien seperti saya lah, ketika klien saya konsultasi kepada saya kebanyakan diam, biar dia berbicara. Ketika klien saya berbicara, kita amati, kita serap masalah dia, sehingga ketika dia selesai bicara ada upaya-upaya yang bisa kita sampaikan gitu. Ada pendapat-pendapat hukum yang bisa kita sampaikan. Jangan sedikit bicara terpotong, dibantah, sedikit bicara dibantah, sehingga pesan dari masalah itu tidak sampai kepada pengacaranya. Menurut saya ya begitu responnya tentang masalah kita. Jadi itu yang harus bosku perhatikan, respon dia. Jangan ketika bosku berbicara dia asik main handphone, ketika bosku bicara dia asik merokok, dia tidak fokus kepada bosku. Itu tidak baik, kalau bisa dihindari. Kalau bisa, menurut saya, itu pendapat saya ya bosku ya. Karena pengalaman yang saya lakukan itu, ketika klien saya berbicara, saya akan fokus mendengar. Supaya apa? Supaya kita bisa menangkap persoalannya, supaya kita bisa lebih fokus untuk memberikan pandangan hukum kepadanya bosku. Oke. Selanjutnya yang ketiga bisa kita lihat adalah pandangan hukumnya bosku. Apakah pandangan hukumnya bisa kita terima? Memang kadang pengacara itu mempunyai tips masing-masing untuk menangani permasalahan kita, tapi kita harus lihat respon dia atau pendapat hukum dia, itu kita lihat gitu, masuk akal enggak gitu, masuk akal enggak apa yang dijelaskan. Seharusnya begini,
ketika seorang pengacara itu menjelaskan kepada kliennya, menurut saya tidak perlu bahasa-bahasa hukum terlalu banyak, karena yang konsultasi sama kita itu bukan orang hukum sehingga dia tidak mengerti. Tapi kalau pas prakteknya, mari kita pakaikan bahasa-bahasa hukum itu gitu. Tapi ketika orang konsultasi ke kita, jangan kita buat dia makin bingung gitu. Jadi lihat, ketika dia berbicara ke kita, menjawab pertanyaan kita atau memberikan solusi kepada kita, dia pakai terlalu banyak bahasa hukum enggak, sehingga kita tidak puas. Kalau menurut saya kembali lagi, kalau dia terlalu banyak membahas tentang bahasa-bahasa hukum yang tidak kita mengerti, yang tidak bisa kita cerna, lebih bagus ditunda dulu, cari yang lain. Oke bosku, tunda dulu. Yang penting begini, kalau udah kita sendiri tidak klop dengan pengacara itu, kita bingung apa yang diucapkannya, bagaimana dia dapat menyelesaikan masalah kita. Itu realnya ya. Oke bosku, baru cuma itu aja yang bisa saya sampaikan bosku. Ada 3 tips tadi yang mesti bos perhatikan. Pertama, legalitasnya, kedua, responnya, ketiga, jawaban permasalahan hukum yang kita hadapi. Dia terlalu banyak nggak pakai bahasa hukum, bisa nggak kita cerna? Kalau tidak bisa, ya menurut saya jangan pakai ya bosku, karena banyak pengacara. Nggak apa-apa kalau sekiranya banyak bertanya, sehingga kita semakin mempunyai wawasan yang luas. Jangan berpatokan satu pengacara, tanya aja yang lain, tak ada masalah itu ya bosku. 3 tips itu harus bosku perhatikan. Mungkin banyak lagi tips, tapi menurut saya yang paling penting 3 itu bosku ya. Supaya kenapa saya sampaikan ini, supaya bosku lebih berhati-hati lagi untuk memilih pengacara. Kenapa? Karena banyak klien saya yang sudah datang ke saya gitu, dia merasa puas dengan pendapat hukum saya, dia merasa puas dengan respon saya, dia merasa puas dengan apa yang saya lakukan gitu. Memang kita pengacara ini bukan alat pemuas, tetapi setidak-tidaknya membuat klien kita merasa tenang ya, karena dia kasihan juga udah punya masalah berat, dapat pengacara yang tidak bisa menenangkan dia. Ya, untuk aku pakai pengacara ya bosku ya. Semakin hati-hati lagi bertindak, jangan gegabah.